Ya baik Pak. Terus kesibukan lain Bapak nih sebagai anggota Dewan Kota? Mungkin jadi menjabat di tempat lain gitu? Ini Ketua Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Kecamatan, juga bantu-bantu masjid, ngurusin masjid. Jadi Ketua BKM Masjid Raya Al Insan. Jadi saya kalau nggak ada aktivitas ya jadi marbot masjid lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di podcast Ruang Kamar MAKUI. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial yang saya juga baru pertama ketemu sama Pak Ari ya Pak ya. Nah, beliau sebagai anggota Dewan Kota. Nanti kita juga berbincang nih anggota Dewan Kota tuh seperti apa dan tingkatannya tuh adanya di mana gitu ya. Baik, kita kenalan langsung aja ya sama Pak Ari Kuncoro, benar ya Pak? Ya, silakan Bapak mengenalkan diri dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Kuncoro. Jadi sebagai anggota Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi kalau di Jakarta itu adalah daerah khusus ibu kota Jakarta, makanya Dewan Kotanya disebutnya Dewan Kota. Jadi kalau di tempat-tempat lain di tingkat kabupaten atau kota madya itu ada namanya DPRD tingkat 2. Ya, jadi kalau di Jakarta disebut Dewan Kota. Fungsinya apa? Fungsinya adalah atau tugasnya yang pertama adalah membantu wali kota dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, mendorong partisipasi masyarakat, kemudian juga mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan pelayanan ke masyarakat itu berjalan dengan baik. Dan juga ada satu lagi, menyerap aspirasi masyarakat kemudian diteruskannya ke pihak pemerintah kota. Baik Pak, saya juga baru pertama dengar ya Pak anggota Dewan Kota, karena yang saya tahu anggota Dewan DPR RI gitu ya Pak ya, DPRD gitu. Nah, Dewan Kota ini adanya di tingkat mana nih Pak? Ya, sesuai namanya Dewan Kota berarti adanya di tingkat kota. Nah, jadi kedudukannya kita ada di kota administrasi, kita berkantor itu di kantor wali kota. Berarti di bawah DPRD gitu ya Pak ya? Iya, kalau DPRD itu kan perwakilan rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kita perwakilan rakyat yang ada di kota administrasi Jakarta Selatan. Jadi di masing-masing kota administrasi itu ada Dewan Kotanya. Di Jakarta Selatan ada, Jakarta Barat ada, Jakarta Pusat ada, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu itu ada. Jadi totalnya ada 44 semuanya, dari yang ada di darat dan yang ada di laut 2, di Dewan Kabupaten kalau di Kepulauan Seribu. Maksudnya di darat dan di laut apa tuh Pak? Maksudnya yang di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara itu yang kedudukannya di darat, maksudnya di laut itu yang di Kepulauan Seribu. Oke, baik. Nah, untuk jumlah anggota Dewan Kota sendiri itu ditentukan atau bagaimana Pak? Sesuai kecamatannya. Kalau di DKI itu ada 42 kecamatan dan 2 kabupaten. Berarti satu kecamatan itu satu? Oh, Bapak mewakili? Kecamatan Kuburan Lama. Baik. Saya juga baru tahu nih Pak nih. Nah, terus proses menjadi anggota Dewan Kota itu sendiri? Prosesnya yang pertama itu bakal calon, itu pemilihannya adalah penjaringannya dari semua warga yang kompeten itu bisa dicalonkan dan bisa mencalonkan. Jadi nanti pemilihannya adalah di tingkat kelurahan yang memilih semua ketua RT dan semua ketua RW yang ada di kelurahan tersebut. Nah, ketika terpilih itu sudah menjadi bakal calon, kemudian nanti dipilih sudah menjadi calon, nah nanti dipilih lagi di tingkat wali kota. Ya, di tingkat wali kota itu dipilih oleh 7 tim panelis ya.
Nanti kita presentasi, nanti yang menguji adalah ada dari akademisi, ada dari profesional, ada dari LSM, dan ada dari wartawan senior. Berarti anggota Dewan Kota ini di semua ada gitu ya Pak? Nggak Jakarta doang? Iya, nggak di Jakarta aja. Karena di daerah khusus ibu kota Jakarta aja. Kalau di daerah ya berarti DPRD tingkat 2. Itu yang milih bukan RT RW, tapi yang milih langsung ya. Jadi karena kan mereka mewakili parpol. Nah kalau kita ini Dewan Kota enggak. Ya kita hanya mewakili tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Oke, beda ya ternyata ya. Nah, pekerjaan Dewan Kota atau proyek yang dikerjakan sendiri apa tuh Pak? Ya karena dia tugasnya membantu pemerintah kota, ya tentunya kita di lapangan itu mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya pembangunan, terus terkait juga pelayanan masyarakat, baik misalnya pelayanan kesehatan atau pendidikan. Nah itu adalah bagian dari concern atau hal yang harus diawasi oleh anggota Dewan Kota. Masa kerja Dewan Kota sendiri berapa lama Pak? Masa kerja 5 tahun, jadi saya kemarin 2019 sampai 2024. Oke, Bapak baru terpilih di 2019. Baik. Nah, untuk Dewan Kota sendiri itu ada bidang-bidangnya atau dia sebenarnya menyeluruh gitu Pak? Ya, bidang-bidangnya nggak seperti DPRD ya. Kalau DPRD tingkat 2 itu atau DPRD tingkat 1 kan ada bidang-bidangnya misalnya, atau dibagi dari komisi, misalnya komisi A pemerintahan, komisi B tentang keuangan, komisi tentang ekonomi. Nah, kalau di Dewan Kota semuanya, jadi mencakup semuanya gitu. Concern sekarang yang lagi dikerjakan Pak Dewan Kota itu apa? Saat ini kita lagi sedang menuntaskan permasalahan percepatan penyelesaian masalah pandemi yang saat ini tentunya Pak Gubernur ini sedang mempercepat herd immunity atau kekebalan komunitas mencapai target warga yang divaksin itu di 80%. Alhamdulillah sekarang kalau nggak salah sudah hampir 80% ya, sekitar 79%. Oke, alhamdulillah ya, berarti udah banyak yang divaksin gitu ya. Nah, selanjutnya nih Pak, masalah sosial yang sering Bapak temui di masyarakat. Bapak kan langsung kadang terjun ke lapangan gitu ya Pak ya. Biasanya apa nih Pak yang masyarakat adu kan ke para anggota Dewan Kota? Masalah sosial ya yang sekarang banyak ya mungkin karena masalah keamanan, masalah juga kenakalan anak muda. Nah, itu juga banyak juga yang masuk informasi ke kita gitu loh. Juga tentunya sekarang ini tentunya masalah banjir juga muncul lagi nih, masalah DBD gitu. Udah mulai musim penghujan ya Pak ya. Musim penghujan jadi udah mulai banyak masalah-masalah banjir lagi gitu ya. Nah, kesibukan lain nih Bapak sebagai anggota Dewan Kota. Yang saya tahu kayaknya Bapak banyak banget pengalaman di organisasi gitu ya Pak ya. Saya bacanya sampai rada-rada ngeri nih. Nah, itu kesibukan lainnya gitu Pak. Terus Bapak kayaknya emang udah seneng organisasi gitu ya dari lama, Kalau banyak sih enggak kan, tentunya masih banyak yang lebih aktif lagi atau lebih banyak terlibat di berbagai organisasi. Karena kan memang kita adalah makhluk sosial ya, yang harus bersosial di masyarakat. Dan kebetulan memang mungkin saya dari dulunya senang berorganisasi, senang bermasyarakat, senang membantu. Ya jadi ya itu ketemu dengan teman-teman yang sepikiran, sevisi. Jadi ya kita banyak aktif di banyak komunitas gitu kan, untuk membantu banyak orang. Kayak kemarin di
di Gerakan Nasional Anti Miras kita concernnya itu mengedukasi masyarakat juga anak-anak sekolah untuk tahu bahaya dari mengkonsumsi minuman keras. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, datang ke komunitas-komunitas, datang ke RW-RW untuk mengetahui, untuk meminta waktu untuk memberikan edukasi tentang bahaya dari minuman keras ini. Dan ini pun juga gerakan yang bukan hanya di Jakarta tapi di banyak tempat sih. Ada di luar Pulau Jawa, itu ada juga kayak di Palembang, di mana lagi tuh? Papua sih belum. Ya di Jawa dan di sebagian luar Jawa. Ya baik Pak. Terus kesibukan lain Bapak nih sebagai anggota Dewan Kota? Mungkin jadi menjabat di tempat lain gitu? Ini juga Ketua Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Kecamatan, juga bantu-bantu masjid, ngurusin masjid. Jadi Ketua BKM Masjid Raya Al-Insan. Jadi saya kalau nggak ada aktivitas ya jadi marbot masjid lah. Marbot masjid gitu ya Pak. Nah kalau sekarang nih Pak, lagi masa pandemi ini, anggota Dewan Kota itu pekerjaannya dia seperti apa sih Pak? Apa membahas tentang apa gitu, rapat, banyak rapat juga, atau memang dia lebih ke lapangan atau seperti apa Pak sebenarnya? Jadi ya ada di lapangannya, ada di dalamnya, ya seperti yang tadi dibilang, ada rapatnya untuk mengkoordinasikan atau merencanakan permasalahan-permasalahan yang nanti dibahas di rapat, dan nanti di lapangannya kita kadang-kadang harus terjun juga ke lapangan untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Jadi kalau ditanya ada di lapangan juga, ada di dalam ruangan juga untuk membahas masalah tersebut. Ya itu pun ada juga, karena kita kan harus mengkoordinasikan ke pihak wali kota, ke camat, ke lurah, dan juga mungkin ke elemen-elemen masyarakat lainnya seperti di tingkat bawah tersebut sampai tingkat RT, RW. Berarti anggota Dewan Kota itu di atas camat gitu kali ya Pak ya, bisa disebutnya? Ya, atau posisinya sih iya, karena kan dia posisinya itu adalah mitranya wali kota. Jadi sebelum kecamatan? Iya, setelah kecamatan, jadi Dewan Kota. Jadi saya sih juga baru tahu Pak. Ya. Baru tahu kalau ada Dewan Kota seperti itu. Nah, yang saya dengar nih, Bapak kenal sama Bapak Jenderal Andro Priyono ya? Oh, dia sahabat lama atau bagaimana Pak? Bukan, dia karena dia tetangga ya. Jadi kebetulan tetangganya di dekat Masjid Raya Al-Insan. Jadi beliau tiap tahun itu menitipkan hewan kurban untuk dipotong dan diteruskan dagingnya ke yang berhak gitu aja. Kebetulan karena tetangga di Masjid Raya Al-Insan di komplek Senayan Residen ya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Terus sebenarnya untuk menjadi anggota Dewan Kota itu ada syarat tertentunya tidak sih Pak? Atau sebenarnya dia dicalonkan aja nih yang berkompeten misalnya seperti itu? Sebenarnya kan hak untuk berserikat dan berkumpul itu kan diatur di Undang-Undang Dasar ya, pasal berapa tuh, 28 ya kalau salah. Jadi syaratnya ya, kalau pendidikan saya hanya SMA ya, hanya SMA kalau nggak salah. Siapapun bisa, jadi siapapun bisa dicalonkan dan siapapun bisa mencalonkan. Karena kan nanti yang tadi saya bilang di tingkat kelurahan itu bisa lebih dari 2 calon, 3 calon, 4 calon pun juga bisa gitu. Nah, Bapak kan banyak organisasi dari muda nih ya Pak ya. Nah, tanggapan Bapak anak muda sekarang gimana sih Pak sampai bisa ya kayak Bapak gitu?
Ya anak muda sekarang harusnya di era digital atau apa 4.0 itu kan ya harusnya bisa memaksimalkan potensi atau teknologi yang sekarang ini sangat mendukung kan. Kalau kita ketahui bahwa anak muda dari dulu tuh, dari zaman Nabi sampai zaman kemerdekaan itu adalah ditopang atau disupport oleh anak-anak muda kan. Kita nggak bicara masalah zaman Nabi dulu, kita bicara masalah kemerdekaan aja, ya kan. Dari awal dicetuskannya Sumpah Pemuda, yaitu tahun berapa? 1928. Sebelumnya ada juga tahun 1926 itu Kongres Pemuda 1. Dan Sumpah Pemuda itu Kongres Pemuda 2 itu adalah kegelisahan atau kekhawatiran anak-anak muda, sekelompok anak-anak muda saat itu dengan kondisi masyarakat, kondisi bangsa Indonesia yang saat itu belum merdeka kan. Jadi masih dalam penjajahan Jepang. Sebelumnya malah dijajah oleh Belanda ya, hampir 350 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Jepang dan kumpulan anak muda itu berkumpul kan untuk membahas gimana sih untuk menyelesaikan permasalahan-masalah negara ini. Akhirnya mereka kumpul-kumpul, kemudian dari 1928 ke 45 itu kan juga pada saat terjadi peristiwa Rengas Dengklok kan juga atas inisiatif dari generasi muda ya, untuk menjemput atau mendorong orang-orang tua yang pada saat itu adalah untuk mendorong proklamator kita Pak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu kan anak-anak muda. Terus sampai peristiwa Sumpah Pemuda 10 November itu anak-anak muda. Nah, makanya anak muda pun juga sekarang ya harusnya bisa meneruskan atau meneruskan cita-cita para pendiri bangsa untuk bisa berkontribusi pada masa kemerdekaan ini. Jadi ya semuanya bisa dilakukan. Jadi misalnya misalnya kayak ini nih, kayak podcast Ruang Kamat, ini juga bisa bagian dari hal-hal yang kebaikan yang bisa terus disampaikan. Nah kan mungkin saat ini kita melakukan siaran ini mungkin dalam waktu yang sama, detiknya sama, mungkin di belahan wilayah mana itu bisa tersampaikan. Ya betul sekali Pak. Bapak ada pesan gitu Pak untuk masyarakat atau elemen lainnya gitu, Bapak sebagai anggota Dewan Kota sekarang, kita sebagai masyarakat tuh harus apa gitu Pak, harus bagaimana seperti itu? Pesan untuk masyarakat ya? Iya. Jadi pesan untuk masyarakat, alhamdulillah kita di Jakarta ini sangat bersyukur punya pemerintahan yang alhamdulillah segalanya ada, segala sesuatunya ada, kesehatan, layanan kesehatan, pendidikan, semuanya itu ada. Nah benar-benar dimaksimalkan agar potensi-potensi itu bisa berjalan dengan baik ya. Karena kalau kita ngelihat dari wilayah-wilayah lain, itu kayak contoh kayak proses vaksinasi di daerah itu masih ada yang belum dapat ya kan. Tapi kita di Jakarta ini mau vaksinasi itu sudah sangat-sangat gampang ya, malah ada yang datang ke rumah-rumah ya atau datang ke kampung-kampung untuk melaksanakan vaksinasi tersebut. Nah itu adalah kemudahan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh warga penduduk Jakarta. Baik, cukup Pak? Ya cukup. Terima kasih banyak Bapak, banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil, dan kita tahu sekarang ada yang mungkin khususnya saya belum tahu ada anggota Dewan Kota, karena yang saya tahunya DPRD, DPR RI seperti itu ya Pak ya, kecamatan. Ternyata di antara kecamatan dan wali kota tuh ada yang namanya anggota Dewan Kota. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan datang ke podcast Ruang Kamat. Lain kali bisa main lagi sini gitu ya Pak ya? Insya Allah.
mengganggu waktu bekerja Pak Ari. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Iya. Ya, terima kasih untuk semua juga yang sudah